Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junita Huda, dosen tetap program studi S1 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah sesuai dengan bidang saya, dasar tenaga listrik. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Baik, untuk deskripsi singkat mata kuliah dasar tenaga listrik diharapkan membekali mahasiswa dengan pemahaman fundamental mengenai sistem tenaga listrik, mulai dari prinsip dasar pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pemanfaatan energi listrik, di mana mencakup karakteristik sumber pembangkit, baik konvensional maupun energi terbarukan, sistem jaringan listrik 3 fasa, perhitungan daya, aktif, reaktif, dan semu, faktor daya, transformator tenaga, serta pengantar analisis beban. Adapun bahan kajian ataupun materi dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah terkait dengan elemen sistem tenaga, kemudian dasar elektromekanik, generator DC dan generator AC, pengantar elektronika daya, saluran transmisi dan saluran distribusi, kemudian analisis jaringan. Adapun komponen dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 3, delivery, interaction, dan assessment. Adapun delivery untuk mata kuliah ini adalah dilakukan secara tatap muka dan interaksi dilakukan dengan interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa. Adapun untuk komponen assessment dengan komponen penilaian antara lain kehadiran partisipasi atau keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot 10%, kemudian tugas, baik tugas individu ataupun tugas kelompok pada tiap masing-masing pertemuan dengan bobot 20%, kemudian kuis yang dilakukan pada pertemuan sebelum UTS ataupun sebelum UAS dengan bobot penilaian 20%. Kemudian UTS dan UAS dengan bobot penilaian masing-masing 25%. Adapun untuk referensi pendukung mata kuliah ini antara lain itu adalah Power System Analysis and Design oleh Glover and Brand, kemudian Electric Energy and Introduction oleh Elsori dan kawan-kawan, kemudian Basic Electrical Engineering, Electrical Technology oleh Teraja dan kawan-kawan, kemudian Modern Power System Analysis oleh Nagret dan kawan-kawan. Baik, untuk video pembelajaran kali ini memasuki pertemuan yang ke-13 dengan materi yaitu adalah karakteristik penyaluran daya, di mana pada materi pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis saluran transmisi berdasarkan panjang dan konfigurasinya. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat menggunakan model saluran transmisi jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang untuk menghitung profil tegangan dan arus pada berbagai kondisi beban pada saluran transmisi. Baiklah, kita akan memasuki video pembelajaran terkait mata kuliah dasar sistem tenaga listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah
dasar tenaga listrik ya. Jadi ini submaterinya adalah transmisi daya listrik. Materi yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan karakteristik penyaluran daya listrik. Oke, jadi dalam penyaluran energi listrik itu ada karakteristiknya dalam saluran transmisi. Jadi dimana kita tahu bahwa saluran transmisi itu adalah dimana dari pusat pembangkit itu kita mengirimkan ke pusat gempa melalui saluran transmisi. Makanya saluran transmisi ini perlu kita pahami seperti apa karakteristiknya. Karena kita tahu bahwa dari pusat-pusat pembangkit ke pusat-pusat beban itu jaraknya beraneka ragam. Jadi makanya akan berbeda ketika jaraknya itu adalah dekat, dan akan berbeda ketika jaraknya menengah, dan akan berbeda jika jaraknya jauh. Jadi kita bagi karakteristik itu dalam 3. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menghitung atau kita bisa mengetahui parameter saluran transmisi itu dengan lebih presisi. Ya. Oke, di sini ada beberapa variabel yang akan kita lihat untuk menentukan karakteristik. Pertama ada tegangan, kemudian ada arus, dan juga ada daya tilang. Ya, jadi di sini kita menentukan parameternya, yaitu kalau di saluran transmisi itu ada namanya indukansi, ada nilai resistansi, dan ada nilai kapasitansi. Pendekatan yang kita lakukan itu adalah pertama kita menganggap bahwa nilai parameter itu terkonsentrasi. Contohnya di sini adalah pendekatan di sini pada nilai-nilai yang kita anggap dia terpusat di suatu titik. Contohnya dari sisi kirim ke sisi terima itu pasti di sepanjang saluran itu punya nilai kapasitas. Tapi apakah kita menentukannya per milimeter saluran transmisi? Kalau saluran transmisi itu adalah panjangnya ratusan kilometer. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan kita menganggap dia terkumpul di suatu titik. Itu maksud dari terkonsentrasi. Berarti kalau terdistribusi definisinya gimana? Ada yang bisa jawab? Kalau dia terdistribusi, berarti ada yang bisa jawab? Silakan. Kita definisikan dia di sisi kirim dan di sisi terima. Jadi dia adalah sesuatu nilai yang terdistribusi di sepanjang saluran, tapi dia bisa kita pusatkan di satu titik, atau dia bisa kita pusatkan di dua titik. Ya, jadi dia jadi salah satu nilai parameter sistem. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Mendefinisikannya. Kalau nilai kapasitansi itu nilai apa sebenarnya? Kapasitansi di saluran transmisi. Nilai antara yang bisa jawab antara pengantar dan berdorong. Ya. Jadi nilai kapasitansi itu adalah antara pengantar dan berdorong. Jadi kita menganggapnya adalah saluran transmisi dan tanah atau bron itu adalah seperti dua keping sejajar sama halnya dengan dia menjadi salah satu parameter di saluran transmisi. Jadi bukan hanya kabelnya aja, bukan nilai Z-nya atau nilai tegangan kabel per kilometer. Itu nilai kapasitansi itu juga mempengaruhi. Jadi di sini ada beberapa tujuannya. Kenapa kita perlu tadi mengetahui parameter itu? Jadi kita di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui perbedaan tegangan. Kita tadi ada sisi kirim di pusat pembangkit, kemudian ada
tegangan, kemudian ada sisi beban. Yang mana keduanya ini pasti nilai tegangannya berbeda. Tegangan pada sisi kiri pusat pembangkit itu pasti beda pada tegangan sisi terima di beban. Ada yang bisa jelaskan kenapa bisa beda? Ya, kalau saya ada perbedaan itu karena ada UPI di semua transmisi ini. Kalau di bagian mirrornya itu kita mengirimkan dengan tegangan yang lebih tinggi. Oke ya. Berarti ada drop tegangan ya antara sisi kirim dan sisi terima. Disebabkan karena hambatannya itu adalah sini adalah drop dan atau nilai Z. Z pada saluran transmisi atau pada konduktornya itu yang menyebabkan adanya drop tegangan. Ini yang perlu kita hitung. Jadi tegangan pada sisi kirim berapa nilai tegangannya, dan tegangan pada sisi terima berapa tegangannya. Berarti itu adalah drop yang dihasilkan oleh saluran transmisi. Oke. Pertama kita performance-nya di saluran transmisi kita lihatnya itu drop tegangannya berapa. Misalnya interkoneksi antara Sumakel dan Palembang dengan lampu di sisi kirim Palembang berapa, di sisi terima lampu berapa. Berarti itulah karakteristik saluran antara interkoneksi antara lampu dengan tegangannya sekian. Oke, kemudian yang kedua adalah faktor daya. Faktor daya itu juga mempengaruhi. Karena kita tahu kemarin kalau faktor daya dipengaruhi oleh apa? Daya reaktif dan daya aktif dan daya reaktif. Ya, jadi dua itu nilai proporsi antara P dan juga dipengaruhi oleh impedansi saluran transmisi. Kemudian untuk menentukan daya guna di sini maksudnya adalah efisiensi dari saluran transmisi. Efisiensinya yang kita harapkan adalah saluran transmisi itu berapa daya yang kita kirim. Kalau bisa segitu juga daya yang diterima. Tapi itu tidak mungkin. Karena tadi temannya sudah jelaskan bahwa akan ada daya yang hilang pada saluran transmisi. Seberapa besar hilangnya, itulah yang mempengaruhi nilai efisiensi pada saluran transmisi. Oke, jadi ini tujuan kenapa kita harus mengetahui karakteristiknya. Kemudian sekarang kita masuk, tadi kita sudah bagi dia menjadi 3. Ada saluran pendek, menengah, dan saluran panjang. Kalau saluran pendek ini kita bisa definisikan kalau saluran transmisi itu di bawah 20 km. Nilai kapasitansinya kita anggap tidak ada. Jadi rangkaiannya ini kalau di jarak pendek kita anggapnya adalah dia hanya komponen impedansi yaitu R plus Dx. Jadi ini tegangan pada sisi kirim dan ini adalah tegangan pada sisi terima. Nilai kapasitansinya kita anggap tidak ada karena dia salurannya pendek. Jadi nilai kapasitansi itu ada, namun nilainya sangat kecil sehingga di jarak pendek itu bisa kita abaikan. Oke, sehingga kesamaannya di sini nilai Z adalah R plus Jx. Oke, sedangkan tegangan pada sisi kiri kita definisikan sebagai kalau di hukum Kirchhoff tegangan jumlah tegangan jatuh tertutup sama dengan
berarti kita tinggal jumlahkan. Berarti di ES ini adalah sama juga dengan jumlah yang di sini ya. Berarti ES sama dengan ER tegangan pada sisi terima ini, kemudian ditambah tegangan yang ada di R ya. Ini kan dia kompleks ya. Cos itu kita tahu bahwa nilai itu ada yang cos dan ada yang sin ya. I dikali dengan R cos theta R, kemudian ditambah dengan X sin theta theta R itu adalah sudut di sisi terima. Karena ini kompleks, komponennya adalah nilai kompleks, berarti ada komponen R dan komponen X yang dikalikan dengan R cos theta. Sudutnya adalah theta. Ini dikali di sini, kemudian jadi R cos theta R dan X sin theta. Berarti ini adalah persamaan tegangan. Berarti drop tegangan pada saluran transmisi antara ES dan ER ini adalah dibagi oleh komponen ini. Ya, jadi ini yang mempengaruhi regulasi tegangan pada saluran transmisi. Kalau kita mendefinisikan untuk saluran jarak pendek. Jadi kalau regulasi tegangan ini dengan diselisihkan ER dikurang ES, kemudian terhadap nilai ER itu maka bisa dibagi dengan nilai. Itulah berarti nilai drop tegangan pada saluran jarak pendek dengan kita mengabaikan nilai kapasitas. Bisa dipahami? Saya untuk jarak pendek. Oke, kalau dia jarak menengah, selanjutnya berarti ini adalah yang kita anggap dia di atas 20 km. Dan berarti kita menganggap dia nilai kapasitansinya itu ada nilainya. Karena dia jaraknya panjang dan nilai kapasitansinya kita perhitungkan. Namun kita memperhitungkan nilai kapasitansinya, kita representasikan dalam dua representasi, yaitu adalah kita anggap bahwa nilai kapasitansinya itu kita kumpulkan di salah satu titik. Kita sebut dia dengan konstanta T. Atau cara yang kedua adalah kita bagi kedua nilai kapasitansinya itu tersebar di sisi kiri dan di sisi terima. Kita sebutnya dengan konstanta P. Ya, jadi konstanta T itu dia nilai kapasitasnya kita anggap dia terkumpul di satu titik. Walaupun T di lapangan sebenarnya dia tersebar di sepanjang saluran. Cuman kan kita mau menentukan itu sepanjang saluran kan lebih mudah kalau kita anggap dia di satu titik. Oke, maka persamaannya adalah ini untuk yang di sisi tegangan sisi kiri untuk ES dan untuk IS. Kalau ini adalah persamaan untuk representasinya adalah P ya, bahwa dia terbagi di sisi kiri dan sisi terima. ES ini tadi kita tahu ya, ES adalah sending, ER itu adalah receive ya, sisi kiri dan sisi terima. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk sampai dengan jarak ini. Ada yang bisa jelaskan apa perbedaannya kalau dari persamaannya konstanta T dan konstanta P?
Nilainya apakah beda atau sama kalau kita representasikan dalam T atau dalam I? Harusnya nilainya sama ya. Jadi perbedaannya adalah hanya di persamaan. Oke, selanjutnya adalah saluran transmisi jarak jauh. Maka di sini kita menganggapnya tidak lagi terkumpul satu titik, tidak lagi dia terbagi antara sisi kirim atau sisi terima, namun kita bentuk dia dalam suatu persamaan yang kita sebut dengan konstanta ABCD. Berarti di sini ada IS, kemudian di sini ada ES, dan di sini IR, dan di sini ER. Kemudian ini ada konstanta A, kemudian konstanta B, konstanta C, dan konstanta D. A, B, C, D inilah yang menjadi parameter dari saluran transmisi. A, B, C, D inilah yang menyebabkan perbedaan nilai sisi kirim dan sisi terima. Nilai A, B, C, D ini yang mempengaruhi berapa daya yang dikirim dan berapa daya yang diterima dan berapa daya yang pulang di sepanjang saluran. Oke, tapi di sini kita bisa tuliskan persamaannya. ES sama dengan A dikalikan dengan ER ditambah B dikalikan dengan IR. Kemudian S sama dengan C dikalikan dengan R ditambah B dikalikan dengan I. Oke, berarti ini ABCD ini adalah konstanta yang mempengaruhi nilai pada saluran transmisi. ABCD inilah yang menentukan berapa besaran efisiensi dari saluran transmisi. Sekarang bagaimana cara menentukan masing-masing konstanta ini? Ada konstanta A, B, C, dan D. Konstanta A itu bisa kita tentukan dengan cara PS per R. Berarti A PS per R jika nilai IR sama dengan IR sama dengan 0. Bisa dipahami ya. Jadi kalau IR sama dengan 0, maka ini akan 0. Maka nilai A bisa kita tentukan dari PS per R. Kalian B? B berarti ES per R jika R sama dengan 0. Kalau C? C berarti adalah ES per IR jika R sama dengan kalau D S per IR jika R sama dengan. Maka kita bisa mengetahui konstanta ABCD yang menjadi parameter saluran transmisi. Dan sinilah nanti kita akan menghitung berapa efisiensi dari saluran transmisi. Jadi kita lihatnya adalah dari berapa salurosis pada saluran transmisi, berapa drop tekanan pada saluran transmisi dari persamaan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk saluran jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang.
lapangan sebenarnya saluran transmisi itu jarak pendek, menengah atau panjang? Panjang ya, karena pengiriman daya itu sangat ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya yang bertanya ya. Jadi apa sebenarnya yang menjadi perbedaan spesifik antara saluran jarak pendek, saluran jarak menengah, dan saluran jarak jauh? Ada yang bisa jawab? Kembalikan dari ketiga yang tadi. Ya, silakan. Kalau untuk yang saluran transmisi jarak pendek atau dari beberapa besar itu kita asumsikan kapasitas di sepanjang saluran itu masih berbeda seperti itu, dan itu hanya impedansi dari hambatan dan juga indukansi dari saluran transmisi. Sementara di atas itu ini secara sedikit berbeda dibandingkan dengan parameter representasi mana tidak seperti atau berdistribusi sisi kiri dan sisi kanan. Sementara dari jauh itu diasumsikan kapasitasnya itu terbagian banyak jarak transmisi. Oke, dan itu diwakilkan oleh nilai konstanta A, B, C, dan D. Yang lain semua bagaimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik, kalau bisa dipahami berarti untuk materi karakteristik penyaluran daya nanti kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi